Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Liza Renita dari SMA Muhammadiyah Langsa, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SMA Muhammadiyah Langsa dan membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi tanggal 23 Agustus 2024 dimulai. Dengan tema tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Liza Renita SPDI. Kepada Ibu Liza kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Muhammadiyah Langsa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru yang hadir, dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi tentang budaya positif. Baik, untuk mengawali kegiatan pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbahagia kembali. Ya, untuk berbahagia karena hari ini kita, iya benar, hujan ya Pak Isan ya, masih diberikan Allah kesempatan begitu ya untuk menjalankan segala aktivitas yang baik yang insya Allah nanti akan menjadi amal ibadah kita. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, mohon berdiri sebentar dan cari temannya Bapak Ibu. Kalau bisa bapak-bapak dengan bapak-bapak. Iya jadi silakan menghadap kepada temannya Bapak Ibu. Berikan senyuman terindah Bapak Ibu kepada temannya. Ini senyuman yang pertama terpaksa, tapi lama-lama Bapak Ibu akan tersenyum dengan gembira ya. Ya, silakan. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, yang tadinya hanya diminta senyum, jadi tertawa ya Ibu ya, tertawa bahagia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini sudah tersenyum. Mungkin ada yang melihat lipstik temannya yang samping begitu ya. Jadi tersenyum begitu ya. Iya. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan ini di kelas supaya anak-anak sebelum belajar itu mereka sudah
faktor aura bahagianya begitu ya. Kemudian untuk mengawali ini kita membuat dulu kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat apa kira-kira yang akan kita buat menjadi kesepakatan. Ini simulasinya mungkin sesuai boleh. Sudah sesuai? Sudah sesuai, iya. Jadi kita dalam forum ini harus saling menghargai, begitu ya. Kemudian juga menjadi pendengar yang baik ketika nanti ada yang berbicara. Kemudian kita juga ketika mau keluar mohon meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang paling utama adalah fokus ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diseminasi ini tentang budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif itu sangat perlu kita terapkan Bapak Ibu, supaya tercipta sekolah yang nyaman dan aman, sehingga siswa kita itu merindukan berangkat ke sekolah. Jadi ketika mereka bangun pagi, mereka nggak ketakutan, gitu. Ih kok sekolah lagi? Nah begitu. Jadi bagaimana caranya agar budaya positif ini bisa hadir di sekolah kita? Salah satunya adalah dengan menerapkan beberapa konsep berikut Bapak Ibu. Ada 6 konsep yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa nih yang ada di benak Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Pak Rizky bilang bertanggung jawab. Luar biasa ini, calon suami idaman. Iya. Pak Rizky sampaikan disiplin positif adalah bertanggung jawab, begitu ya. Itu salah satunya, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Disiplin, apa yang terpikir di pikiran kita? Kuninda mungkin? Disiplin tadi sesuai dengan tujuan daripada pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu sudah tahu ada 6 karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ya. Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itulah kita ingin menghadirkan putra-putri Indonesia yang berkarakter seperti ini. Mudah-mudahan di sekolah kita anak-anak kita memahami hal ini dan melaksanakannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif tadi, kita harus memahami tentang konsep dari motivasi perilaku manusia. Iya, motivasi. Kira-kira motivasi kita pagi hari ini hadir ke sekolah itu apa sih gitu ya. Begitu juga dengan siswa kita. Apa motivasi kita? Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingat kira-kira yang terpikirkan tentang motivasi? Ingin mengajar, ingin belajar, begitu ya Bapak ya. Baik. Jadi segala perilaku kita itu pasti memiliki motif, gitu ya. Apa motifnya begitu? Motifnya ada 3. Jadi hari ini kita datang ke sekolah, masuk ke kelas tepat waktu, motifnya ada 3 ini. Silahkan kita lihat. Jadi siswa kita begitu juga, mereka hadir ke sekolah, mereka tepat waktu masuk di pelajaran kita misalkan. Itu karena 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu, tidak nyaman. Jadi kalau datang terlambat mungkin nggak nyaman, nanti dikasih hukuman atau ditegur, dimarahin, begitu ya. Jadi mereka datang tepat waktu. Kemudian ada juga siswa yang tepat waktu itu mungkin karena mereka ingin dihargai, ingin kita beri penghargaan, dikasih imbalan, dikasih pujian, begitu ya. Dan selanjutnya ini adalah posisi terbaik Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua di sini berada di posisi motivasi yang ketiga ya, yaitu menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya begitu. Bahwa contohnya tadi memang tepat waktu gitu ya. Tepat waktu itu kita percaya bahwa itu adalah penting untuk kita lakukan. Ya kan Pak Ihsan? Iya Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi kira-kira dari ketiga motivasi ini, selama ini kita mengerjakan motivasi yang mana sih Bapak Ibu? 3 Bu. Yang ketiga ya, Masya Allah Bu Rivia, luar biasa. Dan kita harapkan seperti itu. Walaupun awalnya kita mungkin datang ke sekolah karena takut, nanti ditegur nih sama bapak-bapak sekolah kalau datang terlambat gitu ya. Tapi lama-lama karena kita menghargai diri kita sendiri dan kita juga ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, jadi kita melakukannya karena kesadaran diri. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, setiap perilaku tadi memiliki motif tertentu, dan untuk menjalankan motif tadi, untuk menjalankan disiplin positif tadi, kita harus membuat keyakinan kelas bersama siswa kita. Selama ini kita hanya memberikan peraturan-peraturan saja tanpa menjelaskan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam aturan itu. Nah, tujuan daripada keyakinan sekolah atau kelas ini adalah menjelaskan kepada siswa apa sih nilai kebajikan ketika kita menjalankan disiplin itu. Selama ini kan datang tepat waktu, tapi kita nggak jelasin fungsinya apa sih, apa kebajikannya. Apa sih nilai kebajikan ketika kita menjalankan disiplin itu? Selama ini kan datang tepat waktu, tapi kita nggak jelasin fungsinya apa sih, apa kebajikannya. Karena seharusnya tepat waktu itu ketika anak-anak nanti berada di dunia kerja, begitu ya Bapak Ibu ya. Hal itu sangat sangat riskan begitu. Karena pimpinan itu melihat karakter kita, tidak hanya sekedar pintar begitu ya, tapi kalau karakter kita sudah baik dilihat dari segi itu, maka itulah manfaatnya untuk anak-anak kita biasakan dari dia berada di sekolah. Itu salah satunya ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Masih banyak hal-hal yang lainnya, hal kecil tapi itu pengaruhnya besar. Seperti ketika mereka makan, membuang sampah ke tempatnya, itu hal kecil. Tapi ketika itu tidak kita biasakan, itu akan menjadi hal bencana besar, Bapak Ibu. Karena hal-hal kecil itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan jika kita lakukan secara biasa dan membudaya pada kita ya. Kemudian jadi dalam membuat keyakinan kelas ini, guru nih yang berperan Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita menuliskan peraturan saja begitu ya. Anak-anak harus ikut nih apa yang sudah menjadi peraturan. Sekarang kita dianjurkan untuk berdiskusi dengan siswa. Yuk kita sepakati bersama keyakinan kelas kita. Bersama Ibu Liza di kelas Ibu Liza maunya kalian seperti apa. Tapi kita harus menjelaskan kebajikan-kebajikannya dulu, begitu ya. Misalnya ada contohnya di sini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu lihat contoh dari keyakinan kelas. Jadi siswa setiap anggota kelas perlu melakukan apa sih, begitu. Jadi ini kita sepakati dulu dengan siswa. Perlu belajar Bu, kadang-kadang mereka begitu ya. Bahagia Bu, kami harus bahagia. Nah, oke, kita terima pendapat mereka begitu. Kemudian menyelesaikan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, ini paling penting, siswa kita merasa aman. Aman itu artinya dari secara fisik dan secara psikologi. Aman mungkin dari cara bicara kita juga, dari cara bicara teman-temannya, begitu ya. Jadi aman secara psikologi dan secara fisik. Kemudian artinya kalau sudah merasa aman ini kita bisa kaitkan dia tidak ada yang berbicara tidak sopan di kelas bersama temannya, begitu ya. Apalagi dengan gurunya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain.
kemudian senantiasa membantu. Dan inilah banyak Bapak Ibu contoh-contohnya, dan saya harap kita nanti di kelas kita praktikkan ini, kita buat bersama siswa. Jadi ketika mereka nanti tidak menjalankan keyakinan yang sudah kita buat, kita bisa kembalikan ini. Anak-anak kita sudah bisa kita buat, kita suruh membuat Canva Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa nanti menyuruh mereka desain di Canva yang bagus, kita tempel di kelas kita. Jadi ketika ini adalah panduan kita untuk bersikap di kelas, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan banyak ya. Di sini ada tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian saling peduli, bekerja sama, gitu ya, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terkadang ada siswa yang minjem punya temannya tanpa izin, begitu ya. Nah itu harus kita sampaikan kembali. Baik. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara. 3 poin. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk berdiri kembali, boleh? Berdiri kembali, kita ice breaking dulu ya. Iya, nggak perlu ini nggak perlu teman ya, Kak Isa, nggak apa-apa ya. Berdiri aja. Oke. Berdiri, silakan ikuti instruksi saya ya. Kalau saya menyebut Marina, Marina, oke. Iya pintar, Marina. Menari begini Bapak Ibu ya, menari. Senang kali ya. Ya, merana Bapak Ibu, merana. Di atas menara, tinggi ya Bapak Ibu? Oke, di atas menara. Oke, bagus. Ya, benar ya. Saya ikuti instruksi saya. Marina menari di atas merana. Marina merana di atas menara. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata fokus ya Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, mau jadi anak TK ya, biar bahagia selalu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi Pak Isan sudah dengan gaya olahragawannya begitu ya. Ya, terima kasih ya Pak Isan ya. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan pada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi Bapak Ibu. Ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kira-kira banyak tidak nih masalah putra-putri kita yang ada di sekolah ini? Banyak ya Bapak Ibu. Artinya hari ini kita harus belajar Bapak Ibu memahami kebutuhan dasar mereka apa sih yang belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan pelanggaran itu. Jadi segala motifnya sudah ada, kemudian kebutuhan dasarnya juga kita harus tahu. Ya, siapa nih yang tahu kebutuhan dasar kita apa saja sih Bapak Ibu? Makan. Iya, makan, terus ya makan, benar itu yang utama. Kalau nggak tidak berenergi ya Pak Isan. Tidur, iya. Apa lagi Pak Isan? Duit, oke benar. Makan, tidur, duit. Mungkin seperti yang mau tari ya. Dan ada di sekeliling kita, oke. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi segala tindak perilaku kita hari ini itu adalah dasar bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Yuk kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama tadi seperti yang Pak Isan sampaikan, Bapak Ibu, makan, tidur, gitu ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Kalau ingin bertahan hidup harus makan yang cukup, begitu ya. Istirahat yang cukup. Benar nih Pak Isan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang nggak kita nih Bapak Ibu? Butuh ya. Oke, kasih sayang. Jadi kira-kira dari perilaku siswa kita, ada tidak sih Bapak Ibu anak-anak kita tuh yang kurang kasih sayang begitu? Banyak ya Bapak Ibu ya. Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi siswa kita itu banyak yang merasa kurang disayang. Oleh sebab itu kita harus lebih sayang dengan mereka kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin orang tuanya sibuk gitu ya. Jadi mereka kurang perhatian, jadi merasa kurang disayang. Kemudian kebebasan. Merasa bebas tidak kita hari ini? Sudah 17 Agustus soalnya. Ya, masih bebas? Sudah merasa bebas? Belum ya Bu Yuni? Ibu ini belum merasa bebas nih. Iya, jadi kita butuh kebebasan itu ya. Kebebasan untuk berekspresi gitu ya. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat begitu ya. Iya, selanjutnya kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu. Dan ini pastinya semua orang memerlukan kesenangan ya. Hari ini tadi sudah saya ajak Bapak Ibu bersenang-senang, tersenyum dengan teman sebelahnya ya. Mudah-mudahan itu menjadi kesenangan yang abadi ya. Penguasaan, selanjutnya penguasaan. Nah, pasti ini Bapak Ibu kita punya kebutuhan dasar ingin menguasai, begitu ya? Menguasai, apalagi sesuatu yang menjadi milik kita, menjadi hak kita, begitu. Baik, sebagai guru kita perlu memenuhi kebutuhan dasar murid kita Bapak Ibu, supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku ya. Jadi kita harus paham nih, apalagi mungkin guru BK ya Bu Yeni ya, kita harus kembali lagi begitu melihat kondisi anak-anak kita. Makanya di sini kita diajak untuk menyelesaikan masalah begitu dengan cara-cara nanti ada di sini tentang restitusi dan sebagainya. Ini ada studi kasus. Ada Ibu Rizka, beliau wali kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rizka, apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bu Dinda nih, ada anaknya Bu Dinda nih yang seperti ini. Bu Dinda, gimana nih Bu Dinda? Saya manggil Tominya untuk nasihatin dan nanya kenapa dia melakukan hal itu. Iya, berarti Bu Dinda memanggil Tommy begitu ya. Kenapa Tommy melakukan itu? Bu Dinda berarti mengajak Tommy untuk berdiskusi ya Bu Dinda ya. Oke, terima kasih Bu Dinda. Kira-kira alasan Tommy ini apa sih Bapak Ibu? Iya, itu salah satunya tadi, pangan. Tapi ada juga siswa kadang bukan karena lapar gitu, dia ambil makanan temannya. Iya, ada yang iseng, ada yang hanya ingin cari-cari perhatian teman, begitu ya. Ada yang mungkin itu tadi karena kurang kasih sayang, begitu. Jadi bukan hanya semata-mata karena sandang pangan saja, hanya karena survival kebutuhan hidup, begitu ya, bertahan hidup. Tapi ada motif-motif yang lainnya. Kalau di sini disampaikan bahwa Tommy
sedang memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang tadi, karena dia merasa kurang disayang. Kemudian alasan Tommy yang ketiga bisa jadi karena Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin selama ini tidak terpenuhi gitu. Dia tidak bisa berkuasa, tapi supaya teman-temannya takut dengan dia gitu ya. Jadi dia mengambil paksa itu makanan temannya tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, Tommy ingin mencoba saja karena Tommy merasa bosan dengan masakan ibunya yang seperti itu. Berarti Tommy ingin kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan ya, kebebasan. Nah, ini yang terakhir yaitu kebutuhan dasar tentang kesenangan tadi. Karena dia hanya iseng-iseng saja, kata Pak Isan, ada yang iseng aja gitu. Pengen senang melihat temannya marah itu gimana gitu ya. Kalau diambil makanannya temannya marah, ekspresinya seperti apa gitu. Jadi hanya ingin kesenangan. Dan masalah di sekolah kita ini sangat banyak misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti ada beberapa siswa kita yang mengalami kasus-kasus yang berbeda mungkin dari ini. Mungkin datang ke sekolah sering terlambat, mungkin sering tidur di kelas. Nah, hal-hal itu harus kita pantau, harus kita diskusikan bersama mereka. Apa sih alasan mereka melakukan itu? Dan dari itu kita gali, kemudian kita cari tahu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin mereka penuhi dari hal itu. Ya, jadi ini lebih kepada kita semua, tidak hanya guru BK, tapi setiap guru yang masuk di kelas, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah untuk mengatasi masalah-masalah tadi, Bapak Ibu, kita guru ini memiliki kontrol guru, posisi kontrol guru. Selama ini, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini, kita berada di posisi yang mana sih, Bapak Ibu? Teman, manajer. Ada lagi yang lain? Selama ini kita pernah menghukum? Pernah. Sering kita membuat mereka merasa bersalah? Karena juga pemantau, karena artinya semua ini adalah posisi kontrol guru, benar ini yang kita lakukan. Tetapi di sini nanti saya akan menjelaskan posisi mana yang paling ideal untuk kita kerjakan Bapak Ibu. Baik, di sini disampaikan bahwa kalau menghukum itu ada kata-kata yang kurang baik, kemudian ekspresi kita begitu ya. Dan hal itu bisa berdampak negatif terhadap siswa kita ya. Ini dia, mungkin Bapak Ibu nanti bisa saya bagi gitu ya modulnya, materinya biar lebih paham. Jadi kita lihat posisi manajer dulu ya Bapak Ibu. Iya, kalau manajer itu tadi iya, kalau manajer itu dia mengajak diskusi seperti Bu Dinda tadi, panggil siswanya, diajak diskusi, kemudian apa yang kita yakini, makanya tadi kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Jadi sudah kita buat keyakinan kelas, ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan permasalahan, kita tinggal menanyakan keyakinan kelas mana yang hari ini kamu tidak jalankan. Jadi mereka kembali, oh iya saya sudah sepakati dan saya percaya bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan begitu ya. Jadi semuanya kita kembalikan kepada siswa. Oke. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa posisi kontrol guru sebagai manajer, karena pada posisi ini guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tadi Bu Dinda contohnya, Bu Dinda sedang berdiskusi, kemudian Bu Dinda menanyakan hal-hal terkait permasalahannya. Jadi Bu Dinda itu sebenarnya mengajak siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya, begitu. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi enggak kita yang menemukan solusi itu, Bu. Nanti siswa itu sendiri. Oh iya Bu, saya datang terlambat karena saya tadi malam bergadang Bu. Nah, jadi solusinya bagaimana? Mereka sendiri yang menemukan solusinya. Jika
ketika mereka ingin memperbaiki diri mereka. Nah, kita tanyakan apa solusinya? Kamu jalankan seperti apa yang kamu katakan, begitu ya? Nah, teori kontrol tadi sama dengan posisi kontrol guru. Jadi siswa itu kalau mereka mendengar apa yang kita sampaikan, berarti mereka mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Tapi ketika siswa tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, berarti saat itu mereka tidak mengizinkan kalau mereka kita kontrol. Jadi titik kontrol itu semuanya ada pada diri kita sendiri. Ya, ada pada diri kita sendiri. Nah, makanya kita bagaimana caranya membuat murid kita itu memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Bukan karena takut hukuman, bukan karena pujian, tapi karena mereka meyakini kebajikan-kebajikan, menghargai diri mereka sendiri, begitu. Nah, dalam mengatasi masalah tadi, Bapak Ibu, kita seorang manajer tadi ya, guru yang berada di posisi manajer pasti dia melakukan hal ini, Bapak Ibu. Melakukan hal ini, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, hal ini bertujuan mengarahkan murid menjadi pribadi mandiri yang bertanggung jawab. Oke, kita lihat ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ketika kita yang pertama tadi memvalidasi dulu, begitu ya. Ada hal-hal yang kita tanyakan kepada siswa, ada hal-hal yang kita diskusikan bersama siswa. Tadi Bu Dinda, karena Bu Dinda tadi menyatakan bahwa siswanya, misalnya tadi ya contoh, Bu Dinda pasti menanyakan gitu, apa alasan melakukan itu, gitu ya. Bu Dinda tadi sudah berarti Bu Dinda sudah melaksanakan restitusi ini. Apakah sudah ketiganya? Kita lihat nanti ya Bu Dinda. Kemudian Bu Dinda juga mungkin sudah menanyakan cara yang lebih efektif, gitu ya, untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang dia mau penuhi, begitu. Misal tadi datang terlambat, begitu ya. Artinya kalau anak-anak datang terlambat itu berarti kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kesenangan. Atau bisa jadi juga karena kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua, begitu ya. Karena kalau orang tua yang peduli, pasti anaknya itu dibatasi. Walaupun sudah SMA, begitu ya Bapak Ibu, pasti dibatasi. Mereka memegang gadget itu sampai jam berapa, begitu. Jadi artinya anak-anak kita ini terkadang itu dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kita harus menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menstabilkan identitas itu kita bilang semua orang punya pernah melakukan kesalahan. Nah itu dia. Jadi supaya anak kita jangan merasa dirinya yang paling bersalah begitu, sehingga dia sulit untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Tapi kita nyatakan bahwa semua orang punya pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin kita sendiri juga pernah begitu melakukan kesalahan. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah makanya perlu Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa mengembalikan kepada mereka ini. Nah, jadi kalau sudah kita buat keyakinan kelas, kita bisa tanyakan, nah sebenarnya kamu maunya jadi seperti apa? Mau menjadi orang yang seperti apa sih? Begitu. Oke. Ya, jadi tadi inilah dia kata-katanya ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas tadi, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, itu dia. Kemudian ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, inilah ungkapan-ungkapan yang harus kita sampaikan, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik. Nah, begitu. Jadi kita harus mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Selanjutnya Bapak Ibu tadi menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Ya Bapak Ibu, inilah dia pertanyaannya.
apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, artinya kita tadi sudah membuat keyakinan-keyakinan sekolah bersama seluruh siswa kita, sehingga mereka bisa mengembalikan nilai-nilai kebajikan yang tidak mereka jalankan atas kesalahan ini apa. Baik, ada hal-hal yang menarik dan di luar dugaan setelah mempelajari modul ini ya Bapak Ibu. Selama ini saya beranggapan bahwa sebagai teman, guru di posisi sebagai teman itu sudah baik gitu ya. Dan memang sudah baik, tetapi masih ada kelemahannya. Dan harusnya kita menjadi guru yang ideal. Yang ideal itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian posisi manajer, dan ketika kita menjadi posisi manajer berarti kita menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar siswa kita tumbuh menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mandiri, gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau nanya ini, bagaimana keyakinan kelas atau sekolah itu dapat berjalan dengan efektif atau baik? Masih. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Bu Fitri tadi menanyakan bagaimana keyakinan kelas atau bagaimana keyakinan kelas atau sekolah bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada yang pertanyaan yang lain? Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Nanti saya jawab sekalian. Ya, ada? Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu tentang kayaknya ini tentang BK. Tadi kan ada juga bukan tentang BK. Siapakah yang harus menerapkan tahap restitusi itu di apakah ada guru BK atau wali kelas? Terima kasih Bu Yuni. Jadi tadi Bu Yuni menanyakan siapakah yang harus menjalankan gitu ya, yang harus menerapkan segitiga restitusi ini. Apakah guru BK begitu ya? Apakah wali kelas begitu ya? Terima kasih ya Bu Yuni. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Fitri. Bagaimana keyakinan sekolah atau kelas itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya Bu Fitri ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah itu kita harus berdiskusi bersama siswa. Artinya nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya itu yang kita sepakati. Karena seperti membuang sampah pada tempatnya, itu rasanya sudah menjadi keyakinan yang universal gitu. Semua orang itu mengakui bahwa itu hal yang hal kebajikan begitu ya. Kemudian berbicara yang baik begitu ya. Jadi bagaimana caranya agar keyakinan kelas ini bisa berjalan? Artinya kesepakatan kelas yang kita buat harus berdasarkan diskusi bersama siswa-siswa kita, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi itu ya Mem Fitri. Kemudian pastinya yang kedua,
kita juga harus memberikan contoh begitu. Guru ini kan sebagai model, sebagai teladan bagi siswa. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, itulah yang mereka contoh. Jadi mungkin yang pertama tadi kita mendiskusikan dengan siswa, kemudian guru juga harus menjadi contohnya. Baik, demikian Bu Fitri, jawaban dari saya. Bisa Bu Fitri? Oke, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Ibu Yuni. Siapakah sih seharusnya gitu ya yang menjalankan, yang menerapkan ya begini ya, yang menerapkan segitiga restitusi. Jadi karena kita ini posisinya guru, Bapak Ibu semuanya, tadi 5 posisi kontrol guru itu yang terbaik, yang ideal adalah manajer, dan manajer itu harus menerapkan segitiga restitusi. Artinya semua kita yang berperan sebagai guru harus menjalankan segitiga restitusi. Tidak hanya Ibu guru BK atau Bapak guru BK, tidak hanya wali kelas. Setiap kita yang menemukan masalah, yang menemukan kasus dari siswa kita, kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Demikian Bu Yuni, kira-kira bisa Bu Yuni? Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan besar harapan saya Bapak Ibu, kalau ini sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, artinya saya harus mendiseminasikan, harus menyampaikan kepada guru yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya bisa berkolaborasi. Tidak saya sendiri yang mengerjakan ini. Karena ibarat sapu Bapak Ibu ya, ibarat sapu lidi itu ya, sapu itu. Kalau saya sendiri ibaratnya cuma satu Bapak Ibu. Apakah bisa saya membersihkan sampah-sampah yang ada kalau sendiri? Tidak bisa, artinya ya. Artinya kenapa ini didiseminasikan, disampaikan, supaya kita punya satu visi dan kita melaksanakan misi kita bersama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya yakin dan percaya nanti kita bisa berkolaborasi dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitro Kaviani dari kelas 11-1. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah Langsa. Pada awal semester ini saya merasa sangat berbeda dari semester yang sebelumnya karena dengan adanya keyakinan kelas. Kami cukup senang dengan adanya keyakinan kelas karena saya dan teman-teman saya dapat menyampaikan keinginan dan harapan kami. Saat di dalam kelas kami merasa sangat santai karena tidak merasa terkekang dengan adanya tertib di dalam kelas. Di sini kami lebih diajarkan untuk bertanggung jawab atas keinginan yang telah kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.